Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali lagi di channel kami bimbelbelajar.com. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal khusus guru geografi. Sebelum memulai pada soal 1, silahkan Bapak dan Ibu klik tombol like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan soal-soal terupdate tentang PPG. Baik, kita mulai pada soal 1. Pak Anton, seorang guru geografi, sedang menyusun modul ajar untuk topik dinamika litosfer. Ia ingin siswanya mampu memahami penyebab dan dampak dari peristiwa gempa bumi yang terjadi di wilayah lempeng aktif. Dalam penyusunan tujuannya, Pak Anton mencantumkan bahwa setelah pembelajaran, siswa dapat menganalisis hubungan antara pergeseran lempeng tektonik dengan intensitas gempa di Indonesia, serta menginterpretasi peta sebaran gempa berdasarkan data historis yang tersedia. Saat pembelajaran berlangsung, Pak Anton mengajak siswa berdiskusi tentang gempa bumi besar yang terjadi di Palu dan menugaskan mereka mengerjakan proyek membuat peta tematik sebaran gempa dan penjelasan ilmiah berdasarkan data BMKG. Ia berharap pembelajaran ini tidak hanya memberikan pemahaman kognitif, tetapi juga keterampilan berpikir kritis dan empati terhadap korban bencana. Berdasarkan hal tersebut, tujuan pembelajaran yang dirancang oleh Pak Anton termasuk ke dalam kategori A. Kognitif tingkat tinggi dan afektif, B. Psikomotorik murni, C. Kognitif dasar dan prosedural, D. Afektif dan prosedural, E. Kognitif tingkat rendah. Baik, mari kita bahas. Tujuan pembelajaran yang disusun oleh Pak Anton mencakup analisis hubungan sebab akibat dan interpretasi data, yang termasuk dalam kategori kognitif tingkat tinggi menurut taksonomi Bloom revisi. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran seperti diskusi dan proyek peta tematik yang berkaitan dengan kejadian nyata menunjukkan bahwa Pak Anton ingin menumbuhkan sikap empati dan kepedulian sosial siswa, yang termasuk dalam ranah afektif. Oleh karena itu, pilihan yang paling tepat adalah pilihan A, kognitif tingkat tinggi dan afektif. Kita lanjutkan pada soal 2. Bu Rina adalah seorang guru geografi yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Pada semester ini, ia mengamati adanya penurunan pemahaman peserta didik terhadap materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dalam sebuah diskusi kelompok, beberapa peserta didik kebingungan membedakan antara jenis-jenis pelapukan dan erosi. Saat diberikan studi kasus berupa penggundulan hutan di daerah pegunungan yang mengakibatkan longsor, sebagian besar peserta didik justru menyebutkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh pelapukan, bukan erosi. Bahkan ketika diminta menjelaskan penyebab banjir di daerah hilir sungai, mereka lebih banyak menyinggung proses sedimentasi daripada hilangnya daya serap tanah akibat deforestasi. Bu Rina pun merasa perlu melakukan evaluasi terhadap pendekatannya dalam mengajarkan proses-proses eksogen. Ia menyadari bahwa peserta didik cenderung menghafal definisi daripada memahami hubungan sebab akibat dalam fenomena geosfer. Untuk memperbaiki pemahaman, ia mulai menyusun soal evaluasi berbasis studi kasus yang kontekstual. Menurut Bu Rina, kesulitan peserta didik yang utama dalam kasus tersebut adalah A. Ketidakmampuan membedakan proses pelapukan dan erosi secara konseptual, B.
kelemahan dalam menghafal definisi pelapukan dan erosi. C. Kurangnya minat terhadap gejala-gejala alam di sekitar. D. Tidak adanya media visual yang mendukung pemahaman. E. Ketidaktepatan waktu dalam pembelajaran geografi di kelas. Baik, mari kita bahas. Soal ini menunjukkan adanya miskonsepsi peserta didik dalam membedakan pelapukan dan erosi. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan secara alami tanpa perpindahan material, sedangkan erosi melibatkan perpindahan material oleh agen seperti air dan angin. Ketika peserta didik menyebut longsor sebagai pelapukan, mereka menunjukkan ketidakmampuan membedakan dua proses tersebut secara konseptual. Hal ini bukan sekedar masalah hafalan, melainkan kurangnya pemahaman mendalam terhadap mekanisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Bu Rina pun menyadari bahwa penekanan pada hubungan sebab akibat akan lebih efektif daripada pendekatan hafalan semata. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Ketidakmampuan membedakan proses pelapukan dan erosi secara konseptual. Kita lanjutkan pada soal ketiga. Bu Ratna, seorang guru geografi berpengalaman, merasa tantangan pembelajaran geografi di era digital semakin kompleks. Ia mengamati bahwa siswa lebih tertarik pada konten visual dan interaktif dibandingkan ceramah konvensional. Oleh karena itu, ia mengikuti pelatihan pengembangan diri yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik berbasis proyek dan media digital. Dalam pelatihan tersebut, Bu Ratna belajar bagaimana mengembangkan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning yang mengaitkan konten geografi dengan isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi penduduk, dan krisis air bersih. Setelah menyelesaikan pelatihan, Bu Ratna merancang tugas proyek di mana siswa diminta untuk membuat video dokumenter tentang kondisi geografi sosial daerah tempat tinggal mereka, menggunakan data dari sensus lokal dan citra satelit. Ia juga memfasilitasi diskusi daring dan kerja kelompok virtual. Hasilnya, siswa menjadi lebih aktif, kritis, dan peduli terhadap masalah lingkungan sekitarnya. Apa dampak paling signifikan dari pelatihan yang diikuti Bu Ratna terhadap proses pembelajaran geografi? A. Siswa lebih cepat menyelesaikan tugas-tugas hafalan. B. Bu Ratna dapat menghindari metode diskusi kelas yang melelahkan. C. Penggunaan teknologi membuat siswa menjadi pasif. D. Pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan berbasis pengalaman nyata. E. Guru tidak perlu lagi membuat rencana pembelajaran. Baik, mari kita bahas. Pelatihan yang diikuti Bu Ratna berfokus pada pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual. Hasilnya, siswa menjadi lebih aktif dan belajar melalui pengalaman langsung. Ini menunjukkan bahwa dampak paling signifikan adalah pada peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Pilihan A dan C bertentangan dengan prinsip aktif konstruktif dalam project-based learning. Pilihan B tidak menggambarkan semangat guru dalam meningkatkan kualitas belajar. Dan E adalah kesalahan karena rencana pembelajaran tetap penting. Sehingga pilihan yang tepat adalah jawaban D. Pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan berbasis pengalaman nyata. Kita lanjutkan soal 4. Ibu Dewi adalah seorang guru geografi yang telah mengajar selama lebih dari 10 tahun.
Suatu hari, ia merencanakan pembelajaran tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran inti, Ibu Dewi mengamati perilaku peserta didiknya selama proses pembukaan. Ia memperhatikan bahwa beberapa peserta didik terlihat antusias saat ditampilkan video tentang letusan Gunung Sinabung dan pergerakan lempeng tektonik. Namun, ada pula yang tampak pasif dan tidak menunjukkan ketertarikan. Ia mencatat hal ini sebagai bagian dari strategi pembelajarannya untuk menyesuaikan pendekatan yang tepat. Setelah kegiatan observasi awal itu, Ibu Dewi membagi kelas menjadi kelompok diskusi berdasarkan ketertarikan topik yang mereka pilih secara bebas. Dalam prosesnya, ia mencermati bahwa kelompok yang memilih topik bencana alam tampak lebih aktif dibanding kelompok yang membahas pelabuhan dan erosi. Ibu Dewi menggunakan kesempatan ini untuk mengamati gaya belajar peserta didik. Beberapa senang mempresentasikan hasil diskusi, sementara yang lain lebih suka menulis atau menggambar peta sebaran wilayah rawan gempa. Dari pengamatan tersebut, Ibu Dewi mulai menyusun catatan informal mengenai kecenderungan belajar peserta didik, agar dapat menyesuaikan metode pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Berdasarkan cerita di atas, tindakan Ibu Dewi menunjukkan praktik observasi yang baik dalam konteks pembelajaran geografi. Manakah dari pernyataan berikut yang tepat mencerminkan praktik pengamatan peserta didik secara profesional? Pilih lebih dari satu jawaban. A. Ibu Dewi mengubah materi ajar secara langsung karena beberapa siswa tampak tidak tertarik. B. Ibu Dewi menggunakan ketertarikan siswa terhadap topik tertentu untuk merancang pengelompokan belajar. C. Ibu Dewi menyimpulkan kemampuan siswa hanya dari presentasi kelompok. D. Ibu Dewi mencatat perbedaan gaya belajar siswa sebagai bahan refleksi pengembangan strategi pembelajaran. E. Ibu Dewi memberikan nilai berdasarkan seberapa aktif siswa dalam diskusi kelompok. Mari kita bahas. Soal ini menekankan pada kemampuan guru geografi dalam melakukan pengamatan atau observasi terhadap perilaku dan gaya belajar peserta didik selama proses pembelajaran. Hal ini penting karena geografi sebagai ilmu yang kontekstual membutuhkan metode pembelajaran yang adaptif dan variatif. Pernyataan B benar karena menunjukkan bahwa guru memperhatikan ketertarikan siswa dan menggunakannya untuk mengelola pembelajaran secara efektif, termasuk pengelompokan yang relevan. Pernyataan D juga benar karena menunjukkan bahwa guru melakukan pencatatan terhadap kecenderungan gaya belajar peserta didik, sebuah tindakan penting dalam perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan individu. Pernyataan A salah karena perubahan materi ajar tidak seharusnya dilakukan secara tiba-tiba, hanya karena sebagian siswa tidak tertarik. Hal itu perlu melalui evaluasi dan perencanaan. Pernyataan C tidak tepat karena kemampuan siswa tidak bisa disimpulkan hanya dari satu aktivitas seperti presentasi. Harus ada triangulasi data. Pernyataan E kurang tepat karena penilaian tidak boleh semata-mata berdasarkan keaktifan verbal dalam diskusi, melainkan harus mencakup berbagai aspek keterampilan dan pemahaman. Soal ini mengajak guru untuk merefleksikan bagaimana pengamatan terhadap peserta didik
dalam pembelajaran geografi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran, sekaligus memastikan pendekatan yang berkeadilan dan berpusat pada siswa. Sebelum kita lanjutkan pada soal 5, silakan Bapak dan Ibu klik like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Baik, kita lanjutkan soal kelima. Suatu pagi, Pak Dedi, seorang guru geografi yang dikenal inovatif, sedang menyampaikan materi tentang dinamika atmosfer dan perubahan iklim global. Di depan kelas, ia mulai dengan menceritakan kisah nyata tentang sebuah desa di pesisir utara yang tiap tahun terendam banjir. Alih-alih langsung menjelaskan konsep-konsep ilmiah, Pak Dedi meminta siswanya membayangkan bagaimana rasanya menjadi warga di sana yang kehilangan tempat tinggal. Ia menggunakan nada suara yang bervariasi, jeda yang tepat, serta gestur tangan yang menggambarkan tinggi air laut yang terus naik. Siswa terlihat sangat antusias, bahkan beberapa mulai bertanya tanpa disuruh. Setelah sesi bercerita itu, Pak Dedi meminta siswa membentuk kelompok diskusi untuk mencari solusi geografis atas permasalahan yang dialami desa tersebut. Ia berkeliling kelas, memberi masukan, dan sesekali kembali menceritakan pengalaman pribadinya saat meneliti kawasan pesisir. Cara Pak Dedi menyampaikan cerita membuat siswa merasa materi geografi bukan sekedar hafalan, tetapi dekat dengan kehidupan nyata. Melalui metode tersebut, Pak Dedi sedang menunjukkan kemampuan keterampilan berbicara yang a. mengutamakan penggunaan istilah ilmiah secara ketat dalam penyampaian, b. menekankan pada gaya bicara formal dan kaku, c. menghindari penggunaan emosi agar tidak mengganggu objektivitas, d. menyesuaikan intonasi, narasi, dan gestur untuk membangun suasana pembelajaran, e. membatasi interaksi agar siswa fokus mendengarkan penjelasan utama. Baik, mari kita bahas. Dalam cerita ini, Pak Dedi menunjukkan keterampilan berbicara yang efektif dengan menggunakan berbagai teknik komunikasi, narasi yang menarik, intonasi yang bervariasi, serta gestur yang sesuai. Ia mampu membangun suasana pembelajaran yang menyentuh secara emosional sekaligus edukatif. Hal ini merupakan ciri khas keterampilan berbicara yang baik dalam konteks mengajar, khususnya geografi yang seringkali memerlukan pendekatan kontekstual. Pilihan D mencerminkan pemanfaatan strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran. Sedangkan pilihan lain menggambarkan pendekatan yang kurang sesuai atau terlalu kaku. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan D. Kita lanjutkan soal ke-6. Pak Yusuf, seorang guru geografi yang terkenal kreatif, menghadapi tantangan baru ketika beberapa siswanya mulai kehilangan motivasi belajar setelah kembali ke pembelajaran tatap muka. Ia menyadari bahwa gaya belajar konvensional kurang efektif untuk menjangkau semua siswanya yang beragam latar belakang dan kemampuan. Maka, ia mulai menerapkan pembelajaran fleksibel berbasis proyek yang menggabungkan teknologi. Dalam proyek bertajuk Kampung Berdaya, siswa diminta mengidentifikasi potensi lokal desa mereka dari aspek geografi ekonomi dan membuat rencana pengembangan berbasis data spesial. Pak Yusuf memberi waktu selama 4 minggu dan membolehkan siswa bekerja sendiri, berdua,
atau berkelompok. Ia juga memperbolehkan format hasil akhir berupa presentasi digital, laporan video, atau peta interaktif. Selain itu, ia memberikan sesi konsultasi daring bagi siswa yang kesulitan datang ke sekolah. Apa keuntungan utama dari penerapan pembelajaran fleksibel seperti yang dilakukan Pak Yusuf dalam konteks geografi? A. Mengurangi jam pelajaran sehingga siswa tidak cepat bosan. B. Memberikan pengalaman belajar yang seragam bagi semua siswa. C. Menghindari keterlibatan guru agar siswa lebih mandiri. D. Memungkinkan siswa belajar sesuai kondisi, potensi lokal, dan akses teknologi yang berbeda. E. Menyederhanakan kurikulum sehingga semua materi tidak harus diajarkan. Mari kita bahas. Pendekatan Pak Yusuf mencerminkan fleksibilitas dalam pembelajaran karena memperhatikan keragaman kondisi siswa, baik dari segi waktu, akses, maupun gaya belajar. Ia juga memanfaatkan teknologi dan membuka ruang konsultasi daring agar pembelajaran bisa diakses oleh semua siswa, termasuk yang memiliki keterbatasan hadir secara fisik. Proyek geografi yang menyesuaikan dengan potensi lokal juga menunjukkan bahwa siswa dapat mengaitkan teori dengan konteks nyata di lingkungan mereka. Jawaban D paling tepat karena menggarisbawahi inti dari fleksibilitas yang responsif terhadap kondisi dan kebutuhan siswa. Jawaban lain tidak mencerminkan prinsip tersebut, dan beberapa bahkan menyimpang dari semangat pembelajaran inklusif. Kita lanjutkan di soal ke-7. Pak Andi adalah seorang guru geografi yang sangat peduli dengan karakter peserta didiknya. Ia percaya bahwa penguatan karakter dapat berjalan beriringan dengan pembelajaran materi geografi. Suatu hari, ia mengajak murid-muridnya melakukan observasi ke daerah pesisir yang sedang mengalami abrasi. Dalam kegiatan itu, Pak Ardi membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk meneliti penyebab abrasi, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, dan upaya mitigasi yang telah dilakukan. Ia mendorong siswanya untuk saling bekerja sama, saling menghargai ide, serta tekun mencatat data lapangan. Ia pun menyisipkan pembiasaan positif seperti mengawali kegiatan dengan doa, membersihkan sampah yang ditemukan, dan menyampaikan laporan dengan jujur. Salah satu kelompok yang dipimpin oleh Laila berhasil menemukan fakta menarik. Abrasi yang terjadi di wilayah tersebut meningkat drastis dalam 5 tahun terakhir akibat eksploitasi pasir pantai secara ilegal. Mereka mengumpulkan bukti berupa foto, wawancara dengan warga, dan data dari kantor desa. Laila dan teman-temannya mendiskusikan hasil temuan dengan sikap santun dan saling menghargai. Dalam presentasi di depan kelas, mereka menyampaikan hasil penelitian dengan percaya diri dan sikap tanggung jawab. Pak Ardi sangat bangga karena mereka telah mengamalkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, peduli lingkungan, tanggung jawab, dan gotong royong, yang termasuk dalam 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Dari cerita tersebut, manakah pernyataan yang benar atau salah terkait dengan penerapan nilai-nilai 7 pembiasaan anak Indonesia hebat dalam kegiatan pembelajaran geografi? Baik, mari kita bahas satu persatu pernyataan yang tersedia. Pernyataan A, kegiatan observasi tersebut mencerminkan nilai tanggung jawab dan gotong royong.
Soal ini dirancang untuk menggali pemahaman guru geografi terhadap integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran. Dalam cerita, Pak Ardi menyusun kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang menuntut keterlibatan aktif siswa dalam observasi dan analisis masalah nyata. Dalam hal ini, abrasi pantai, nilai tanggung jawab dan gotong royong terlihat dari cara siswa bekerja dalam kelompok, sehingga pernyataan A benar. Pernyataan B menyampaikan laporan hasil penelitian secara jujur termasuk dalam nilai integritas. Ketika siswa menyampaikan laporan secara jujur berdasarkan data yang valid, mereka memang menunjukkan integritas, sehingga pernyataan B benar. Pernyataan C memulai kegiatan dengan doa termasuk dalam aspek keberagaman siswa. Pembiasaan seperti memulai kegiatan dengan doa menunjukkan aspek religiusitas siswa, sehingga pernyataan C benar. Pernyataan D menemukan data abrasi tanpa mengonfirmasi ke warga, mencerminkan sikap kritis. Pernyataan D salah karena mengambil data tanpa verifikasi ke lapangan atau masyarakat bukan sikap kritis, melainkan bisa menyesatkan dalam konteks geografi yang menekankan triangulasi data. Pernyataan E memotret lokasi dan membuat laporan tanpa izin adalah bentuk disiplin siswa. Pernyataan E juga salah karena memotret dan membuat laporan tanpa izin melanggar prinsip etika penelitian dan menunjukkan kurangnya sikap disiplin, bukan sebaliknya. Baik, demikianlah pembahasan soal khusus guru geografi. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak dan Ibu diberikan kelancaran, kemudahan, dan kelulusan dalam mengikuti program pendidikan profesi guru. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.